Benso Hisimen 9 inch. Agak aneh ukurannya ya, 9 inch. Kalau ukuran yang lain kan biasanya 8 inch. Ini 9 inch. Ini isi dalam dusnya. Yang pertama kita dapat adalah buku petunjuk. Lalu yang berikutnya adalah ini meter gauge. Simple banget, nggak ada yang istimewa, biasalah. Ini aluminium, ini plastik. Lalu fans. Fansnya juga masih biasa, dia kuncian depan, aluminium, plastik. Ini kayak semacam ada karetnya. Kemudian kita ke unitnya. Ini adalah tampilan depannya, cukup sederhana, cuma ada beberapa tombol on dan off yang terpisah, kemudian knob untuk mengatur kekencangan blade, kemudian knob untuk membuka tutup atas, dan knob untuk membuka tutup bawah. Di sini ada tulisan berbahasa Cina, keterangan tentang spesifikasinya. Lalu kita ke bagian belakang mesin. Mesinnya cukup berat, dia sekitar 18 kg kalau melihat di dusnya. Di bagian belakang mesin juga kita mulai dari yang pertama. Ini adalah untuk mengatur kemiringan rodanya saat kita akan menyetel blade-nya. Ini untuk memiringkannya, lalu ini untuk kunciannya bila kita rasa udah pas. Kemudian knob ini adalah untuk menaik menurunkan ini, saya nggak tahu namanya ini apa, tapi fungsinya kita sesuaikan tinggi ini dengan ketebalan media yang kita potong. Ini knob untuk kunciannya, kita kendurkan dulu, lalu ini untuk mengatur kemiringannya. Maksimum dia di 45 derajat. Lalu kalau teman-teman perhatikan, di sini adalah baut untuk kalibrasi 0 derajatnya. Di sini buat setting ininya, supaya dia tegak lurus dengan blade-nya. Build quality bagus ya, dia besi tebal. Ini untuk dashboard, ini settingan untuk blade bagian bawah. Lalu ini motornya, bahasa Cina lagi, tertulis keterangan tentang daya dan tegangannya. Lalu kita ke bagian build quality. Secara keseluruhan build quality-nya bagus. Ini bodinya besi, ini juga besi tebal, ini juga besi. Lalu kekurangannya pada bagian sini ada beberapa cat yang tidak rapi, tapi cuma bagian ini saja, bagian sini semuanya rapi. Saya nggak tahu ini ya, apa ini yang kebetulan saya beli kayak gini atau semuanya. Lalu kekurangan yang kedua, base plate bagian bawah dia tidak rata, jadi dia goyang-goyang kayak gini. Cuma ini nggak masalah. Oh ya, lalu ini soket bawaannya dia kaki 3 seperti ini. Jadi teman-teman butuh soket adapter seperti ini. Ini saya beli di toko elektronik kalau nggak salah 15 ribuan. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Disebut 9 inch karena diameter rodanya ini 9 inch atau 23 cm. Build quality bagus, tebal. Nah, kita lihat bagian bawah. Sama juga dia bagus dan dia pakai bearing sehingga blade
bakal jadi lebih awet karena mengurangi gesekan blade ini. Ada 3 bearingnya, 1, 2, dan 3. Bearing belakang untuk menahan blade. Sementara ini untuk settingan biar dia tetap di tengah. Yang bagian atas juga iya, dia pakai blade, dia pakai bearing, maaf. Sama juga 3 bearing. Sesuai sama harganya. Dulu saya beli kalau nggak salah 2 tahun lalu sekitar 3 juta lebih. Teman-teman bisa cek harganya di toko online, cuma sekarang nggak tahu saya harganya berapa. Dan saya rasa sesuai sama harganya. Bagus buat kualitinya. Lalu ya ini pakai bearing yang saya suka ini, jadi blade nggak mudah aus. Kemudian kita ke bagian kapasitas potong. Jarak antara leher dengan blade adalah 23 cm. Lalu kapasitas potong maksimal, kita naikkan dulu ininya. Jaraknya maksimal adalah 9 cm. Kalau yang 8 in kalau nggak salah 8 cm ya. Kalau ini 9 cm. Kemudian ukuran meja 30 kali 31 cm. Kemudian cara memasang blade. Untuk memasang blade, rodanya kita kendurkan dulu. Kemudian baut yang ini. Kemudian kita lepas baut yang ini, agar blade bisa masuk. Setelah dilepas, blade kita masukkan lewat sini, lalu kita sesuaikan dengan rodanya, kemudian blade dipasang. Saya pasang lagi nih. Kemudian kita masuk ke bagian setting blade. Setelah itu kita masuk ke tes potong. Kemudian kita masuk ke bagian setting blade dengan cara memposisikan lekukan ini, blade-nya ini, coakannya ini, yang berada di tengah roda. Bukan bodinya, bukan body blade-nya, tapi coakannya yang berada di tengah roda. Agar hasil potongnya lebih baik. Saya katakan lebih baik ya, bukan hasil potongnya lurus, karena untuk memotong lurus diperlukan 1 blade yang tajam, kedua lebar blade. Semakin dia lebar maka dia makin mudah untuk memotong lurus, tidak belok-belok. Kalau dia lebarnya kecil seperti kayak punya saya ini 6 mili, kemungkinan beloknya dia lebih besar ketimbang yang blade yang lebih lebar. Lalu jangan khawatir bahwasanya roda atas dan roda bawah itu harus sejajar. Roda atas dan roda bawah nggak perlu harus selalu sejajar, asal dia yang bagian atas ini lakukannya udah di tengah, maka yang di bawah ini nanti akan mengikuti sesuai seimbangnya putaran yang di atas. Kemudian untuk setting kekencangan blade-nya, pakai perasaan aja. Kalau udah biasa ya pakai perasaan aja. Yang penting dia nggak terlalu kendur dan dia nggak terlalu kencang. Kalau dia terlalu kendur, mata gergaji mudah lepas. Kalau dia terlalu kencang, mata gergaji mudah putus. Ini kendur ya, terlalu kendur. Terus saya kencangkan dengan cara putar ke kanan. Sampai dapat suara yang saya inginkan. Lalu kita cek kelenturannya kira-kira 3 mili lah. Kayaknya udah ini. Oke, udah. Kemudian setting bearingnya. Ini baut penguncinya kita usahakan
dia itu hampir menyentuh tapi tidak menyentuh. Kalau dia masih menyentuh, kita kendurkan, kita geser kita jauhkan sedikit biar dia posisinya tuh hampir menyentuh tapi tidak menyentuh. Agak cukup lama nyeting ininya biar bisa tepat, nanti akan saya skip aja videonya. Lalu yang bagian belakang juga sama, blade-nya ini bearing belakangnya, blade-nya sedekat mungkin, hampir menyentuh tapi tidak menyentuh. Ini untuk setting ini saya skip aja ya, soalnya butuh waktu cukup lama. Oke, sekarang kita tes nyala mesin dan tes potong. Kita turunkan dulu ininya sesuai ketebalan media yang akan kita potong. Sedikit lebih tinggi dari media yang kita potong agar menahan blade terlalu melengkung, agar blade tidak terlalu melengkung. Ini saya menggunakan kayu jati kebun. Ketika memotong bentuk kurva yang terlalu melengkung, perhatikan baik-baik suara blade-nya. Kalau terdengar dia agak mendecit, tarik mundur, lalu kita lepaskan saja, kita batalkan, karena kalau dibiarkan nanti mendecit itu dia akan mematahkan blade-nya. Saya udah patah 3 kali jadi udah hafal suaranya. Jadi kalau misal mau memotong kurva yang agak melengkung, kita potong dulu sebagian yang besar lalu kita mulai lagi, begitu terus. Karena benzo ini kan terbatas ya, nggak seperti scroll saw yang blade-nya spiral, dia bisa memotong kurva yang lengkung-lengkung. Untuk memotong lurus, blade saya ini udah nggak bisa karena dia udah nggak tajam. Tapi waktu pertama kali saya beli blade baru, dia bisa motong lurus. Nanti saya carikan videonya, waktu itu sempat saya videoin motong lurus lebar 3 mm. Kali ini udah nggak bisa, kalau dia pakai fans juga pasti belok-belok. Triknya paling saya garis lalu saya potong mengikuti garis itu tanpa fans. Oke, sampai sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari mesin benzo. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.